Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi dunya wa din amma ba'd. Dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sari Bapak Muhammad SPB MSI, yang berhormat Wakil Kepala Sekolah Pidana ini Pak Afif, yang berhormat Wakil Siswa SMA Negeri 1 Sari Bubur, yang berhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sari. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bersilaturahmi di aula SMA Negeri 1 Sari dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suara apapun. Yang kedua, salawat dan salam yang kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan pada kesempatan hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif yang akan kita laksanakan, yang mohon berkenan nanti Bapak Kepala Sekolah memberikan pengarahan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian acara berikutnya yang ketiga adalah diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan selaku CDP Angkatan 11 Kabupaten Jepara. Dan yang terakhir diskusi dan penutup. Marilah sebelum acara kita mulai, kita membacakan kita terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita pada kesempatan hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil syafa'at Rasulullah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Muhammad Salahuddin SPD MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, sampai maka kurikulum kesiswaan. Kemudian yang kami hormati Pak Salam selaku calon guru penggerak, Bapak Ibu hadirin peserta seminar yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmat sehat yang telah dianugerahkan pada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, sengaja memang kami mengundang Bubur selaku Ketua Pak Afif, karena kalau Pak Afif mendesain bagaimana kegiatan intrakurikuler dan intrakurikuler diterapkan kaitannya dengan bagaimana peralatan budaya positif di sekolah melalui kurikuler, sedangkan Bubur melalui ekstrakurikuler ataupun tata tertib sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sadar bahwa tidak mungkin anak didik kita paksakan seperti halnya kita dulu ketika kita masih sekolah. Kalau Pak Hafid, Pak Renda mungkin masih kekinian sekali gitu. Kalau Bubur dan saya mungkin sudah lumayan mengikuti model-model pembelajaran model yang sangat jadul mungkin ya, di mana kabur, penghapus, kadang melayang-layang di udara gitu. Kemudian tuding gitu, tuding apa sih namanya? Tuding itu yang pakai kayu gitu, ataupun barangkali mistar yang panjang itu barangkali menjadi santapan yang dapat kita lihat, dan saya pun merasakan setiap kali saya melanggar, kadang berupa gesper itu sabuk kadang-kadang ya stick itu drum band itu kadang kalau nggak pakai langsung dia jedor gitu ya, itu sesuatu yang biasa.
mungkin dulu itu menjadi cambuk bagi kita. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman bahwa ternyata dengan sistem punishment ataupun penghargaan itu kan berarti menganut pada dua model nih, berarti model punishment dan model penghargaan. Punishment kalau siswa melanggar ya diberi diberi hukuman, kemudian yang telah baik itu berarti diberi hadiah. Itu barangkali perkembangan berikutnya. Namun demikian pada saat ini ternyata model punishment dan model hadiah pun ternyata oleh para ilmuwan sudah tidak lagi relevan, karena memang itu bagus dan lebih mudah dalam pelaksanaannya sebetulnya, tetapi membawa efek yang kurang baik bagi psikologi anak. Hal ini juga dilihat pada teori-teori yang telah diterapkan pada tikus atau lonceng. Ketika tikus diberi stimulus berupa lonceng, ting 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 ting, maka dia akan datang. Ketika walaupun diundang, walaupun diberi makanan, ketika tidak ada lonceng dia tidak mau datang. Gitu. Itu teori-teori yang ada seperti itu. Kemudian dalam realitanya pun begitu. Kadang anak terasa malas kalau hanya diperintah-perintah saja, sehingga anak itu tidak mau bergerak ketika tidak memperoleh hadiah, kadang begitu. Atau anak justru melakukan kegiatan itu karena takut akan memperoleh punishment dari bapak ibu guru misalkan. Itu memang meninggalkan bekas yang mungkin sesekali memang tidak apa-apa, tetapi ketika ini dilakukan menjadi sebuah kebiasaan, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut juga berdampak pada siswa yang akhirnya tidak akan mau melakukan sesuatu ketika tidak memperoleh hadiah, atau tidak akan melakukan sesuatu ketika tidak ada tata aturan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita menggunakan pola-pola di mana nanti akan disampaikan oleh Pak Salam bagaimana penanganan siswa yang terkini, yang mungkin bisa lebih humanis, di mana sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Karena seperti sudah saya sampaikan, ketika dulu saya harus menerima tamparan sesuatu yang biasa, dipukul, disabet pakai sabuk sudah biasa, disuruh lari, dicukur, diilang, digondol, itu sesuatu hal yang biasa. Di kelas kadang lemparan kapur, kemudian dicewer, itu sesuatu yang biasa dulu. Masyarakat tidak malah welcome sekali, terserah wis anakku nang sekolah digawe bubur ya ono, digawe nasi ulek ya ono, gitu. Istilahnya orang tua betul-betul menyarankan pendidikan di sekolah itu tergantung pada guru, mau menggunakan keras, lemah atau apapun monggo. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, gitu. Karena apa? Sekarang masyarakat juga itu tadi sesuai dengan perkembangan masyarakat juga sudah kritis, misalkan ya mungkin kalau di desa sebagian besar masyarakat kita, orang tua kita, hal-hal yang misalkan ada anak didik kita yang mungkin kita jewer, kita sekedar kita cubit, mungkin tidak menjadi masalah. Tapi kadang di kota-kota besar di mana misalkan orang tuanya mungkin ada yang pejabat, ada yang mungkin hukum, polisi dan sebagainya, ketika anaknya memperoleh kekerasan di sekolah, dilaporkan ke orang tuanya, walaupun sekedar cubit, akan menjadi sebuah masalah yang besar. Untuk itu mari kita diskusikan dengan CGP, di mana CGP pada hari ini akan mendiseminasikan bagaimana budaya-budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan itu tetap berlangsung. Ya, satu lagi kaitannya dengan tata tertib sekolah. Ketika belum ada kurikulum gerak
sekolah itu biasanya telah menetapkan tata tertib sekolah, di mana siswa sudah secara up to date sudah menerima harus menandatangani tata aturan yang ada di sekolah tersebut. Siswa tidak ikut terlibat, siswa tidak tahu menahu, pokoknya ada aturan ya dilaksanakan. Bahkan mungkin kadang-kadang kalau saking banyaknya aturan, karena siswa sendiri sampai tidak tahu tata aturannya apalagi yang boleh dan tidak boleh. Namun demikian sekarang ini tata tertib tentu masih menjadi acuan untuk bagaimana anak-anak di kelas nanti melakukan kesepakatan kelas, melakukan kesepakatan di mana tata tertib itu memang benar-benar dibuat oleh diri sendiri untuk ditaati diri sendiri. Saya yakin bahwa ketika kita melakukan sebuah kesepakatan bersama, kita berdiskusi, kemudian kita memutuskan sesuatu yang memang keputusan bersama itu biasanya akan lebih mengikat kita. Kita merasa sadar, kita merasa telah membuat tata aturan itu, sehingga ketika kita melanggar pun secara normatif dan psikologis akan mengikat kita, dibanding dengan hanya tata aturan yang akhirnya nanti pada punishment, hukuman, kalau melanggar berarti hukuman dan sebagainya. Itu tentu akan lebih bijak sesuai dengan tadi sudah saya sampaikan, sebuah memang perkembangan dan harapan masyarakat sekarang ini. Kegiatan tata aturan tata tertib itu benar-benar up to don't to up to namanya Mas? Ya, ke atas itu apa namanya? Button up ya button up, benar-benar button up, sehingga dari betul-betul dari anak-anak itu sendiri, kemudian pada tingkat kelas, kemudian pada tatanan tingkat sekolah itu karena menjadi sebuah kesepakatan bersama, hanya menjadi kesepakatan bersama, menjadi kesepakatan sekolah. Saya kira itu Bapak, saya mungkin tidak bisa mengikuti sampai penuh. Monggo nanti diskusikan bagaimana cara menetapkan sebuah kesepakatan bersama di dalam kelas, kemudian menetapkan bagaimana pelanggaran siswa itu diselesaikan dengan model yang terkini dan yang terbaru. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan aktivitas diskusi hari ini. Semoga diskusi walaupun mungkin ini masih bagian kecil dari seluruh guru, tapi saya kira karena sudah sengaja kami panggilkan kegiatan ini untuk wakil kepala sekolah dan siswa sudah ikut, kurikulum juga ikut, sudah Bapak Ibu sebagian juga sudah ikut. Dengan harapan semoga diskusi ini memang menjadikan bagaimana SMA Negeri Tarunsari pada akhirnya kebiasaan yang baik serta tata tertib itu bagaimana selaras dengan kesepakatan kelas dan kesepakatan kita bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Soleh selaku Kepala SMA Negeri 1 Tarunsari yang telah memberikan pengarahan serta penguatan kepada kita semua untuk pelaksanaan budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Tarunsari. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4, yang mana kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 11. Mohon izin saya perkenalkan diri saya. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan di mana bagaimana pelaksanaan budaya positif yang ada di sekolah dengan warga sekolah bisa terjalin dengan baik dengan adanya budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu untuk screen. Sesuai dengan
semboyan atau mungkin slogan dari SMA Negeri 1 Talemsari, yaitu juara, memiliki sebuah arti makna yang luar biasa bagi kita. Jadi yang pertama J jujur, B U-nya unggul, A agamis, D rajin, dan A asli. Ternyata memiliki makna yang luar biasa untuk kita semua warga sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Talemsari. Bapak Ibu, berikutnya berkaitan dengan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang ada. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa betul Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak ya Pak Rauf. Oke. Mungkin bisa disampaikan Pak Rauf, karena kita bisa diskusi awal. Tidak apa-apa, monggo Pak Rauf untuk yang kedua, monggo. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak Salam. Terima kasih Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Mungkin di sini saya kurang setuju karena tidak ada korelasinya disiplin dengan kemudian membaca atau membersihkan halaman sekolah. Karena kalau disiplin itu lebih kepada ke hal-hal tindakan yang mengarah kepada apa yang ingin didisiplinkan. Misalkan untuk tidak terlambat, tadi berkaitan dengan yang ketidakterlambatan itu, bukan malah untuk membersihkan ataupun yang lain. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Rauf yang telah memberikan pernyataannya atas setuju dan tidak setuju. Baik, terima kasih. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Kurang setuju. Baik, Bu Pun, monggo kalau ada argumennya, monggo silakan. Ya. Untuk memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mohon maaf, dari saya kurang setuju. Permasalahannya kadang anak jika diberi penghargaan itu justru mereka belajar, motivasi belajar mereka itu berkurang. Karena apa? Dengan adanya penghargaan tersebut dia istilahnya itu nyagerke, itu berharap untuk, jadi motivasi belajar dia itu bukan untuk mencari ilmu tapi sekedar untuk mencari penghargaan. Jadi jika suatu saat kok tidak ada penghargaan, maka untuk motivasi belajar mereka itu akan hilang. Jadi saya kurang setujunya karena dengan adanya penghargaan tadi, motivasi belajar anak itu bukan sekedar ingin mencari ilmu tapi motivasinya beda, motivasinya untuk mencari penghargaan. Terima kasih Bu Pun. Terima kasih, tepuk tangan untuk para dan Bu Pun yang telah memberikan sebuah mohon izin Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita melihat 3 pernyataan ini, mulai dari hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, serta 3 memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin pendapat kita akan berbeda-beda. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, inilah yang nanti akan kita selaraskan Bapak Ibu, bagaimana budaya yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Talemsari ini bisa melaksanakan dengan sesuai dengan budaya positif yang ada. Mungkin dari pengalaman yang Bapak Ibu lakukan, memang ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Nah, perkembangan inilah yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan apa yang nanti kita laksanakan. Mohon izin sekali lagi. Nah, ini Bapak Ibu untuk kegiatan di hari ini sebuah materi yang bisa kita berbagi mengenai budaya positif. Jadi budaya positif ini yang pertama adalah bagaimana budaya positif ini adalah transformasi pendidikan.
Jadi bagaimana pendidikan itu tadi di awal Bapak Kepala Sekolah menyampaikan tadi zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Kalau dulu pernyataan bagaimana mengenai tingkat yang dilakukan oleh guru ketika mengajar dengan yang didapatkan oleh anak itu luar biasa. Zaman saya juga pernah dapat seperti itu, masih ada. Nah, seiring jalan waktu berjalan, maka adanya transformasi pendidikan, bagaimana endingnya kita nanti masuk pada ini Bapak Ibu, yaitu ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, inilah yang nanti menjadi poin penting bagi kita, bagaimana kita sebagai seorang guru di dalam mengajar di kelas, bagaimana bisa mendapatkan segitiga restitusi. Saya di awal di sekolah SMA Negeri 1 Nalamsari ini, alhamdulillah kemarin setelah mendapatkan teori ini, langsung saya aplikasikan segitiga restitusi, yaitu bagaimana saya mendapatkan 2 siswa yang ada di SMA Negeri 1 Nalamsari, terjadi sebuah ketidakserasian antara apa yang sudah disepakati di kelas dengan apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah tadi langsung menghukum dengan mungkin berlari lapangan atau mungkin membaca atau seperti apa? Nah, ini ternyata ada hal yang nanti bisa kita diskusikan Bapak Ibu. Maka dengan adanya kegiatan ini, mungkin berbagi dengan ini, kita akan melaksanakan kegiatan tersebut. Baik, yang pertama tadi budaya adalah transformasi pendidikan dari waktu ke waktu. Zaman itu memang berbeda. Jadi di awal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yang menuntun dan manusia merdeka. Nah, di balik ini memiliki sebuah makna yang luar biasa, yaitu adanya yang namanya teori kontrol atau choice theory dari William Lesser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka dari kata ini memunculkan bahwa bagaimana kita seorang guru itu bisa mengontrol diri kita sesuai dengan apa yang kita yakini. Ini jadi kata kuncinya. Yang kemudian terjadilah yang namanya semua perilaku memiliki tujuan dan model berpikir tentang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, sehingga ada yang namanya kita nanti akan membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, bagaimana 5 kebutuhan manusia, kemudian 5 posisi kontrol dan teori motivasi, sehingga nanti terjalin yang adanya keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas inilah yang menjadi ending dari pembelajaran kita. Apakah di kelas yang sudah kita pembelajaran itu sudah muncul sebuah infografik atau mungkin kesepakatan yang secara tertulis itu muncul ada keyakinan kelas. Maka kalau di dalam kelas kita lihat ada keyakinan kelas, berarti itu yang memang menjadi poin pentingnya. Kemudian kalau memang nanti ada satu poin keyakinan kelas yang mungkin tidak sesuai, maka cara kita adalah dengan cara segitiga restitusi. Nah, ini yang menjadi kata kunci. Kemudian yang 5 posisi kontrol ini adalah bagaimana di lingkungan kita, mohon maaf, kita sebagai seorang guru, kita di posisi mana? Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ada kata penghukum. Pernah mengenal Bapak Ibu? Iya, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, inilah yang nanti endingnya kita, bagaimana kita menjadi seorang guru. 5 posisi kontrol ini kita memilih 1 posisi kontrol yang bisa kita jalankan di kelas maupun di sekolah dengan adanya yang namanya segitiga restitusi. Maka ada nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi keyakinan kelas.
Ini yang nanti menjadi diskusi kita Bapak Ibu. Baik. Nah, apa itu budaya positif? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, kebijakan universal yang seperti apa yang ada di SMA Negeri 1 Talemsari, saya yakin Bapak Ibu bisa lebih mendalami lagi keyakinan-keyakinan atau kebajikan yang bisa bersifat universal di SMA Negeri 1 Talemsari. Berikutnya, disiplin. Nah, ini kata kuncinya tadi. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah disiplin, menjadi suatu hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin ini sangat berarti bagi kita berkaitan dengan Bapak Ibu guru. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ada kata intrinsik dan ada kata ekstrinsik. Kemudian tujuannya adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya pastinya sebenarnya anak-anak ini memiliki keyakinan yang tinggi. Apakah anak semisal, saya tidak memakai topi semisal, maka keyakinan mereka ketika kita ajak pasti memiliki alasan tertentu. Tapi sebenarnya kalau kita ajak mendalami, ternyata ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan adanya budaya positif serta tadi yaitu kita peran kita menjadi manajerial dan kita bisa melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Oke. Kemudian motivasi intrinsik yaitu memiliki dampak jangka panjang, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, ini tadi yang tadi setuju tidak setuju. Inilah yang menjadi motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini memiliki dampak jangka panjang, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau memang tidak setuju ya benar Bu, Pak. Karena memang di situ tidak terpengaruh pada hukuman dan hadiah. Maka ada yang namanya solusi, yang namanya motivasi intrinsik yang bisa kita jalankan. Baik, lanjut. Nah, ini proyek kita bagaimana disiplin positif dan kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka setiap satu tahun ini setiap kelas ada kelas 10, kelas 11, kelas 12 ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Disitulah yang memuat bagaimana anak-anak siswa-siswa kita sesuai dengan tingkat kelas mulai dari kelas 10, 11, 12 akan menjadikan sebuah nilai-nilai yang ada mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbhinneka global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang nanti akan muncul ketika pelaksanaan P5 berlangsung. Apakah itu di kelas 10, apakah itu di kelas 11, apakah itu di kelas 12. Semuanya elemennya pasti akan muncul di dalam kegiatan tersebut dengan komplotan yang sudah disepakati oleh pihak sekolah dengan rentang waktu yang sudah disetujui serta pembelajaran yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas sehingga muncullah yang namanya ada kegiatan P5 yang ada di SMA Negeri 1 Talemsari. Baik. Nah, kebutuhan dasar, apa saja kebutuhan dasar manusia? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Saya kira jelas bahwa manusia itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana memiliki perasaan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, ini bisa saja terjadi. Seorang anak atau siswa, saya ingin ada kebebasan di sekolah. Mungkin ada karena memang itulah kebutuhan dasar manusia. Saya ingin bebas misal. Nah, itu bisa terjadi karena memang itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, fun. Kemudian yang kelima adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan tadi.
kemampuan mereka untuk misal tadi, saya ingin mendapatkan reward dari bapak ibu guru. Nah, itu memang kebutuhan. Misal, katakanlah seperti tadi pagi ketika saya pembelajaran, ketika ada sebuah diskusi di project di materi LHO, mereka akan berlomba-lomba untuk pengakuan atas kemampuannya. Jadi dalam satu kelas itu ada yang mendapatkan nilai 100, ada yang mendapatkan nilai 95, ada yang mendapatkan nilai 85, ada yang mendapatkan nilai 80. Itu pasti gitu Bapak Ibu. Saya yakin ketika kita menjalankan pembelajaran, apalagi ada project, pasti mereka itu butuh pengakuan juga. Sejauh mana kebutuhan mereka dalam pembelajaran itu bisa ini terwakili. Jadi kalau semisal mereka dapat pengakuan dari Bapak Ibu guru, mohon maaf, tadi ketika saya mendapat yang dapat 100 di kelas 10 E4 ada 2 kelompok, yaitu kelompok 4 dan kelompok 2. Mana kelompok 4? Saya tunjuk, kemudian mereka senang luar biasa. Dengan adanya angkat tangan, kemudian mereka senyum, kemudian ini, maka mereka juga butuh pengakuan. Oh, ya saya 100. Bagaimana dengan yang nilai 85? Ya berarti sama. Pengakuannya memang mereka dapat predikat batasannya adalah 85. Ini contoh pembelajaran yang ada di kelas. Tidak mungkin kita beri project, kita beri nilai semuanya 100 semua. Mungkin tidak Bapak Ibu. Tidak mungkin. Nah, inilah makanya dari kebutuhan manusia itu akan muncul yang namanya poin 5 ini, yaitu ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Baik, dan berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Saya kira sepakat ya untuk ke poin ini. Lanjut, nah ini Bapak Ibu, restitusi. Jadi ada kata restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Maka kita sebagai seorang pendidik akan memiliki salah satu posisi kontrol yang ada. Sebagai apa posisi kita saat ini? Dari posisi 5 kontrol ini adalah yang pertama tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kata ini nanti kita bisa merefleksi sebagai seorang guru saat ini posisi kita di mana. Ketika kita menjadi seorang guru, posisi yang paling baik nanti akan terjawab. Menurut Bapak Ibu posisinya sudah secara, oh ini posisi saya gitu. Ada ya Bapak Ibu ya, ada pernyataan kata kunci ini ya. Guru menghardik, menyakiti, efeknya murid marah dan berdendam atau bersifat agresif, mengulangi kesalahan, membuat bersalah. Nah, ini dirasakan dulu. Bapak Ibu posisinya di posisi mana? Apakah posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, atau manajer? Nah, di posisi inilah yang nanti ada solusi-solusi dan ada kata kunci yang nanti kita bisa dapatkan. Oke, baik, kita mulai satu persatu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini tabelnya. Tabel yang menyatakan bahwa kalau motivasi ini ada identitas gagal, ada identitas berhasil, dan ada identitas berhasil atau sukses. Kita coba satu kata. Murid berkata, kalau penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini pernyataan murid. Kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Maka murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, murid berkata, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu.
Kalau teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau pemantau, kalau anak berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, tadi di awal tadi harus ini nulis. Kemudian kalau yang manajer, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dari sini itu akan terlihat kita sebagai di posisi mana. Ketika murid memberikan respon, ini kata kuncinya Bapak Ibu, respon ini, maka inilah yang menjadi stimulan kita bagaimana posisi yang paling tepat untuk kita menjadi seorang guru dan bagaimana kita berada di lingkungan pendidikan atau mohon maaf sekolah ya. Ada lagi semisal hasil dampak pada murid. Kalau ada guru yang sebagai penghukum, maka akan mengulangi kesalahan. Makanya tadi tepat, tidak setuju. Karena ketika nanti anak itu kita hukum terus, dampaknya anak adalah mengulangi kesalahan. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, mereka merasa rendah diri. Kalau teman, lemah tidak mandiri tergantung, karena tadi tergantung pada guru. Kemudian kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, dan kalau manajer berarti mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Dari poin 2 ini sudah terlihat kita itu ingin di posisi mana. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah. Kalau lebih konkretnya lagi, ketika ada kita berbuat, guru berbuat. Saya kembalikan tadi dari bawah kita ke awal. Saya kembalikan ke awal. Guru berbuat berarti apa yang dilakukan oleh guru? Guru menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Berarti itu adalah posisinya penghukum. Kalau guru menceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, berarti pembuat rasa bersalah. Kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer berarti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, inilah yang nanti akan kita refleksi bersama sebagai agen perubahan di pembelajaran. Pasti Bapak Ibu sudah mendapatkan jawabannya gitu Bapak Ibu? Sudah. Tapi belum dijawab dulu ya. Posisi 1, 2, 3, 4 atau 5. Ini sebagai tabel yang ada. Nah, kalau kita lihat di kolom ini, pasti ketika kita pembelajaran bisa treatment yang mungkin semisal mohon maaf nanti ada kasus 1 dan kasus 2 yang saya lakukan di kelas salah satu kelas dari kelas 10.1 dan sampai 10E7 itu ada ternyata memang siswa yang baru lulusan SMP pasti memiliki bahasanya itu melanggar. Nah, bagaimana cara kita untuk posisi kita, kontrol kita dan bagaimana sekitar restitusi itu dijalankan, nanti kita dapatkan diskusinya. Oke, nah, jadi posisi, nah, kalau ini jawabannya berarti ya Bapak Ibu. Jadi kalau 5 tadi berarti inilah yang paling ideal, yaitu posisi paling ideal bagi guru adalah posisi manajer. Karena dengan posisi sebagai manajer, murid akan berusaha mencari solusi atas masalahnya dan meningkatkan motivasi intrinsiknya. Jadi kalau kita di sesi ini setelah ada perkataan guru, kemudian perbuatan guru, hasilnya, kemudian muridnya berkata apa, jawabannya Pak murid apa. Setelah kita selektif, maka posisi sebagai seorang guru adalah posisi manajer. Inilah yang nanti akan kita lakukan dalam pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu dengan posisi ini, apa yang kita yakini, ini ada kata kuncinya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini yang menjadi
solusi-solusi bagi siswa kita dalam pembelajaran ketika mendapatkan sebuah ketidakserasian atau bahasanya adalah membuat dari keyakinan kelas itu terjadi. Ini Bapak Ibu. Baik. Ini saya kira endingnya ini Bapak Ibu. Endingnya adalah bagaimana seluruh guru, Bapak Ibu guru atau seluruh pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Nalemsari melaksanakan yang namanya menjadi seorang guru posisi manajerial atau manajer. Ya. Lanjut. Kita punya ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Baik, Bapak Ibu, posisi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang posisi manajernya di mana Bapak Ibu? Coba kita posisi manajerialnya di mana Bapak Ibu? Ya, baik. Kita coba lihat jawabannya ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Nah, 5 ya Bapak Ibu ya. Oke. Karena melihat tadi ada sebuah keyakinan, dan di situ diikuti dengan pertanyaan. Tidak langsung ayolah lakukan demi ibu. Ini tidak, tetapi kita coba nih, maaf. Ya, ini jawabannya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua ya. Nah, ini sebagai langkah kita, sebagai posisi kita dalam pembelajaran, yaitu sebagai manajer. Nah, sekarang yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2? Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan tablet dan tempat makan setiap berangkat sekolah siswa? Oke, ada pertanyaan ini bisa dibantu menjawab Bapak Ibu. Mari kita diskusikan. Ada pertanyaan 2 untuk Pak Fajar atau mungkin Bu Aini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2? Oh, Pak Reda, monggo. Monggo Pak. Ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau bermotor. Yang pertama itu yang jelas adalah melindungi, karena itu juga sudah ada aturan di kepolisian. Jadi untuk supaya kita itu lebih safety Pak, dalam berkendara itu memang ada aturannya memakai helm saat berkendara. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin Pak Rob bisa menambahkan. Ya, monggo. Pak Robi atau Mas Fajar. Pertanyaan nomor 2. Karena kita sekolah Adiwiyata, ya, semangatnya Adiwiyata, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan tablet dan tempat makan setiap berangkat sekolah? Monggo, Pak Fajar. Ya. Sambil duduk gak apa-apa ya. Ya, monggo. Saya gak pede soalnya kalau berdiri. Ya, oke. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan tablet dan tempat makan setiap berangkat sekolah? Karena bagi saya dan menurut saya itu kalau kita kan basicnya Adiwiyata ya Pak ya. Jadi kita peduli lingkungan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memanfaatkan penggunaan tablet, maka yang terjadi akan terjadi banyak barang yang dari plastik, sampah-sampah yang dari plastik, kalau misalkan aqua, sedotan dan lain sebagainya. Dan itu sangat tidak ramah lingkungan karena proses pembuatannya sangat lama. Mungkin itu dari pendapat saya. Ya, terima kasih. Ya, jawabannya luar biasa semua ya Bapak Ibu. Tepuk tangan semuanya. Jadi jawaban
yang memang bijaksana luar biasa semua. Oke. Jadi mulai dari yang pertama, pertanyaan yang pertama tentang keyakinan kelas ini, mengapa anak-anak itu siswa kita atau mungkin bapak ibu guru harus memakai helm, kemudian plat nomor dan sebagainya. Ini ada maksud yang memang ini. Nah, bagaimana kalau semisal atau pertanyaan dua ini tidak diyakini atau mohon maaf tidak ternyata tidak diyakini ya, tetapi ternyata ada anak yang melanggar bahasanya. Oh, Mas Yudi misal karena waktu SMP itu tidak pernah bawa helm karena rumahnya dekat dengan sekolahan dan bawa helm dengan alasan tersebut, kemudian anak tersebut Mas Yudi itu tidak membawa helm. Apakah langsung kita marahi Bapak Ibu? Nah, betul. Iya betul. Langsung masuk ke apa? Suruh ambil. Iya baik. Nah, inilah yang nanti menjadi piloting Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi mengapa saya menyampaikan ada helm mengendari, ada mungkin tidak memakai spion dan sebagainya. Itu kalau kita dapatkan dengan keyakinan kelas dan juga mohon maaf dengan kita memberikan segitiga restitusi, anaknya akan bercerita dan mereka akan meyakininya. Itu pertanyaan jawabannya. Jadi ketika anak, mohon maaf, siswa ketika semisal anak itu tidak memakai helm atau tidak memakai spion kendaraan spionnya, maka kalau kita langsung menghakimi, kamu gini seperti yang tadi menghukum ya, maka yang terjadi itu kita tidak akan tahu keyakinannya apa, kemudian kita tidak akan tahu kenapa tidak memakai helm atau ini, dan di rumah itu seperti apa, tidak ada ceritanya. Tapi kalau kita berikan sebuah keyakinan dan nanti ada segitiga restitusi, maka terjawablah sudah finish dan tidak akan melakukan yang namanya tidak membawa helm. Bagaimana bentuknya nanti setelah slide berikutnya. Jadi untuk alasan saya yakin semuanya bijaksana semua, mulai dari safety, kemudian kalau yang nomor dua adalah memang itu adalah keyakinan kita bahwa kita mendapatkan predikat akhiriatan, dan tadi kalau banyak semisal satu siswa itu semisal beli mohon maaf membeli katakanlah air minum di kantin, katakanlah dalam satu hari itu ada 500 anak membeli es teh dengan plastik, berarti satu hari kita itu di sekolah kita ada 500 plastik. Kalau dibayangkan seperti apa mohon maaf tenaga kebersihan menampung plastik yang satu harinya 500 katakanlah, walaupun siswa kita ada 900 lebih, kalau hanya 400 bisa 40% setiap hari, bagaimana? Makanya luar biasa dengan adanya kita punya keyakinan ada penggunaan tumbler dan tempat makan, ini merupakan salah satu solusi bagaimana sesuai dengan Adiwiyata dan visi dari SMA Negeri 1 Lawngsari, yaitu sekolah Adiwiyata. Terima kasih. Alasannya luar biasa Bapak Ibu, saya kira sudah kita yakini. Kemudian bagaimana mengapa keyakinan kelas? Nah, ini kita lanjut ke kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawablah pertanyaannya berikut. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Mengapa kita? Tadi alasannya sudah. Maka muncullah yang namanya nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin tidak ada yang tidak ada apa itu tidak ada. Maka ada yang namanya statement kata-kata kebajikan universal, yaitu berupa keyakinan. Nah, Bapak Ibu, berikutnya ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas.
Cara konkretnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas dibentuk untuk mendukung motivasi intrinsik. Berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan. Maka tadi di awal, apakah di semua kelas, baik itu kelas 10, 11 dan 12 di SMA Negeri Nalungsari ini memiliki keyakinan kelas? Jadi tidak peraturan kelas. Keyakinan kelas, maka bagi Bapak Ibu yang masih menjumpai keyakinan kelas yang kalau takutnya masih peraturan, maka kita bareng-bareng bersama untuk mengubah menjadi keyakinan kelas. Bentuknya seperti apa? Seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu. Contoh, satu kelas itu di awal pembelajaran menyampaikan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, gunakan masker misal, bergantian atau menunggu giliran, jangan belajar di kelas atau berlari di kelas, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini kan ada kata-kata dilarang, jangan. Apakah Bapak Ibu masih menjumpai? Saya yakin tidak ada. Maka inilah yang menjadi peraturan, menjadi sebuah keyakinan kelas. Diubah menjadi tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghargai orang lain, bersabar. Nah, ini kata-kata kebajikan universal ini yang muncul di dalam ketika kelas itu di papan belakang itu dibuatkan infografik, kemudian tertempel tidak ada kata dilarang. Kalau itu berarti namanya masih peraturan. Tapi kalau sudah ada menghormati orang lain, bersabar, kemudian keamanan, tanggung jawab, menghormati orang lain, ini yang nanti akan tertempel di benak siswa. Oh, saya harus menghormati orang lain. Oh, saya harus tanggung jawab dan sebagainya. Oke. Nah, berikutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Baik. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi motivasi internal. Motivasi internal inilah yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Motivasi dari internal. Jadi motivasi internal ini yang memang ada dalam setiap siswa. Hukuman atau konsekuensi adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini adalah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh sekolah atau pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi ini Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita coba. Oke, gini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah masih ada?
siswa diminta untuk mencatat 100 kali. Masih, Bu? Atau semisal silahkan tulis istighfar kertas oleh 1000. Nah, ini ya. Ini berarti masih ada hukuman, masih masuk ke hukuman atau konsekuensi. Jadi kata kunci itu masih muncul kalau ada kata ini. Kemudian lari mengelilingi lapangan, bahkan 2 kali kata terlambat dari di sekolah. Masih. Ya. Murid diminta untuk push up. Nah, ini. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kurang ya? Kurang 10 menit. Nah, berarti kalau ada tindakan guru seperti ini, maka nanti akan muncul ini. Hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Berarti lari mengelilingi lapangan, berarti ini adalah konsekuensi. Tapi kalau murid disuruh, kemudian kalau mencatat 100 kali hukuman, lari mengelilingi, konsekuensi. Baik, itu Bapak Ibu, kita lanjut. Sekarang lanjut ke terakhir sesi restitusi. Karena tadi ada hukuman, konsekuensi, maka jalan yang satu adalah restitusi. Pernah mendapatkan kata ini ya Bapak Ibu? Restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selson Gosen 1996. Dengan kata-kata ini intinya adalah bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kesalahan apa yang mereka buat tadi? Ada yang mungkin tidak memakai helm, ada yang tidak memakai spion, ada yang terlambat 10 menit, ada yang tidak mengerjakan, ada yang mungkin ketika pembelajaran bermain HP sendiri, ada yang ketika awal pembelajaran kemudian dimulai ada instruksi SOP di awal pembelajaran berdiri dengan tegak menyanyikan lagu Indonesia Raya, ternyata ada anak yang masih melihat ke jendela. Ini kita buat restitusi. Ada 3 kasus yang dapat saya berikan kita berbagi Bapak Ibu. Seperti tadi pagi Bapak Ibu, ada siswa yang menyampaikan lagu Indonesia Raya tetapi tidak tegak seperti ini. Langsung kamu ini enggak, tetapi saya ajak restitusi. Ternyata dari pertama 2, 3, ternyata setelah direstitusi anak tersebut tidak lagi dan cita-citanya mulia. Cita-citanya adalah, kamu ingin jadi apa Mas? Namanya Mas Alvino. Saya ingin jadi polisi atau TNI Pak. Yang tadinya mereka itu mungkin tadi kita ingin tahu, oh kamu kenapa melakukan ini? Nah, ternyata bisa dapat ada solusi-solusi dari restitusi yang kita dapatkan. Nah, restitusi yang seperti apa yang akan kita lakukan? Ini yang akan kita bagi dengan Bapak Ibu. Oke. Ciri restitusi, 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi bukan pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dari 9 poin ini, ciri-ciri restitusi itu bagaimana kita bisa
memiliki jiwa yang pertama adalah tadi manajerial, dan yang kedua bagaimana kita bisa melakukan yang namanya restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi. Ini Bapak Ibu. Tabel inilah yang tadi kalau kontrol guru, sekarang posisi guru, sekarang restitusi, disiplin itu seperti apa? Contohnya, kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus, kalau konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini konsekuensi. Hampir sedikit ke restitusi gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau ke restitusi, ada pernyataan-pernyataan menjadi keyakinan mereka. Dengan beberapa pertanyaan yang kita ajukan, tidak langsung kamu harus, tidak. Tapi kita memberikan sebuah pernyataan. Apa yang kamu yakini? Oh ya Pak, yang saya yakini adalah sikap tegak ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa yang kamu yakini? Ya Pak, kalau sekolah itu harus memakai helm. Kalau ke sekolah itu harus memakai spion kendaraan. Yang saya yakini adalah saya tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Nah, di situ akan terjalin sebuah ini Bapak Ibu tadi, sebuah fokus karakternya anak akan muncul, kemudian akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maka bisa saja mereka itu ada kelompok yang mungkin ini, tetapi kalau kita sudah restitusi, kelompok yang ini kita kembalikan ke kelompok yang baik, menjadi siswa yang berakhlakul karimah yang tinggi, kemudian juga menjadi anak yang soleh atau solehah sesuai dengan awal kita dalam pembelajaran. Ini pernyataan-pernyataan yang bisa kita lakukan kepada siswa kita. Fokusnya adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang restitusi, seorang menjadi menjalankan restitusi. Nah, restitusi apa? Yaitu restitusi segitiga restitusi. Ini poin yang terakhir bagi kita untuk berbagi di diseminasi hari ini, yaitu segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, segitiga restitusinya. Ada 3 tahapan. Jadi kalau kita ingin memberikan sebuah keyakinan kepada anak, tidak langsung apa yang kamu yakini, disiplin Pak, selesai, tidak. Tetapi memiliki sebuah proses yang bisa dikatakan kita ajak komunikasi siswa tersebut. Wah, kalau itu lah panjang Pak, nanti banyak diskusinya. Nah, inilah yang terjadi memang Bapak Ibu. Jadi ketika siswa dalam keyakinannya tidak sesuai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan segitiga restitusi dari anak tersebut. Apakah secara langsung disampaikan di kelas Pak segitiga restitusi itu? Menurut Bapak Ibu langsung dilakukan di kelas atau cara lain? Cara lain. Iya betul Pak, cara lain. Tidak mungkin anak itu ketika membawa helm terus ditanya di kelas, tidak. Tetapi bagaimana cara kita meyakinkan ke anak tersebut untuk mendapatkan suatu keyakinan pada kita sebagai seorang guru dengan persona anak tersebut. Jadi jangan sampai langsung kamu terlambat, lari dua kali putaran. Itu kan secara langsung Bapak Ibu, berarti itu adalah sebuah hukuman. Karena anak tersebut nanti akan menjadi seorang pendendam. Pendendam kepada siapa? Ada guru yang disangkutan. Wah, itu dulu saya diminta Pak Salam untuk lari ini. Oh, saya disuruh ini semisal. Tapi kalau semisal anak itu kita buat segitiga restitusi, anak kita panggil, kita buat tempat yang nyaman. Mohon maaf, tempat yang nyaman itu bisa saja di ruang BK, di ruang yang mungkin menjadi ruang ajak komunikasi dengan anak tersebut. Maka anak akan menjadi, mohon maaf, bukan berarti simpatis dengan guru, tidak ya Bapak Ibu ya, tetapi mengembalikan karakter anak pada jati diri awal mereka. Oh, ternyata saya salah ya Pak kalau memang tidak membawa helm. Oh, saya ternyata salah ya Pak kalau saya tidak memakai
spion. Oh, saya salah ya Pak kalau semisal ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya ternyata tangan saya di belakang atau saya melihat ke kaca. Oh, ternyata saya salah ya Pak kalau semisal saya tidak bisa mengerjakan tepat waktu padahal teman-teman saya bisa mengerjakan tepat waktu. Nah, di awal inilah persona itu akan muncul Bapak Ibu. Karakter anak itu akan muncul, merasa bahwa ada sebuah kesalahan dan kita buat sebuah keyakinan. Kita buat stabilkan identitasnya dulu bahwa mereka memang, oh iya Pak, kita stabilkan dulu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah seperti apa, walaupun di awal anak akan tahu, oh saya tidak memakai helm, pasti akan selingat-selingkuh, terus bahasa Jawanya gitu Bapak Ibu. Atau misal ini tidak memakai spion tadi, kita validasi, kemudian kita tanyakan dengan keyakinan, maka inilah yang terjadi segitiga restitusi. Bagaimana segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari segitiga pertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tadi di awal cita-citanya ingin jadi seorang polisi, tapi ternyata mohon maaf dia terjadi kesalahan di awal pembelajaran, yaitu dengan tidak bersikap tegak. Maka kesalahan itu akan muncul, pertama akan terdeteksi, kita validasi dibandingkan dengan kita tidak melakukan validasi. Bayangkan tidak kita restitusi, anak itu akan terbiasa dengan yang namanya tidak memakai helm. Anak itu akan terbiasa akan tidak memakai spion. Tapi kalau satu personal langsung kita validasi bahwa itu salah, apakah besoknya mengulangi lagi? Pertanyaannya, iya, monggo Pak. Izin bertanya boleh Pak? Iya, monggo. Diskusi. Iya, silakan Pak. Iya. Izin sambil dulu ya. Iya, monggo. Terima kasih untuk waktunya Pak. Jadi restitusi sudah seperti yang tadi disampaikan ya Pak. Jadi kita sebagai guru memang harus lebih alangkah baiknya dan memang dituntut untuk restitusi ketimbang hukuman, kan begitu. Cuma ketika kita meyakinkan kita sudah melakukan restitusi, tapi yang namanya pembelajaran itu kan harus kolaboratif, baik di sekolah dengan bapak ibu guru maupun di rumah dengan orang tua atau lingkungan mereka masing-masing. Ketika ini banyak terjadi ya Pak, ketika seandainya kita di sekolah kita sudah merestitusi anak tersebut, meyakinkan bahwasanya misalkan untuk kendaraan misalnya harus pakai helm, katakanlah demikian, ataupun hal yang lain, tapi kemudian di rumah itu kemudian mereka mendapatkan hal yang tidak sama atau tidak mendukung dengan apa yang sudah mereka dapatkan dari restitusi tersebut. Misalnya di rumah katakanlah mohon maaf, misalkan ada orang tua yang kemudian nggak pakai helm nggak apa-apa, mau rumahnya cerdak kok, misalkan ya Pak. Nah, apakah ini berarti keyakinan yang sudah kita tanamkan di sekolah tadi kemudian ini tidak didukung di rumah katakanlah ataupun di lingkungan yang lain itu tidak support? Itu kemudian nanti untuk kita terus meyakinkannya seperti apa Pak? Dan apa ketika anak akhirnya mengambil kesimpulan tidak meyakini itu gitu, apakah ini berarti restitusi yang kita lakukan itu gagal gitu ataupun seperti apa? Nah, ini menjadi fenomena. Kalau yang saya yakini yang namanya teori itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada teori yang paling sempurna. Oleh karena itu sebagaimanapun kita menerapkan teori, tentu kan kita berharapnya sesuai dengan apa teori itu ya Pak. Ya, cuma terkadang ada satu dua yang mungkin teori itu mungkin belum bisa mengena di subjek ataupun objek yang kita lakukan gitu. Nah, ini yang menjadi diskusi begitu, kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan Pak, selain misalkan kita katakanlah sudah melakukan restitusi tersebut gitu ya, tapi kemudian si anak ini tetap mengulanginya lagi, melakukannya lagi dan akhirnya tidak meyakini restitusi yang kita lakukan,
dikarenakan tidak disupport dari lingkungan ataupun hal yang lain, terutama di rumah. Katakan begitu, mau main cedek kok gak usah ngelem rapopo, gak gini-gini, misalnya begitu. Nah kemudian yang kedua nih Pak, terkait dengan restitusi. Tadi kita restitusi itu alangkah baiknya dilakukan dengan secara personal. Kita mungkin lebih ngobrol pendalaman ke orang atau anak tersebut, itu tidak dalam bentuk yang jamak di kelas kita langsung bilang gitu. Nah ini ketika di lain sisi kita itu kadang bingung Pak, ketika kita ingin melakukan itu tapi kita terbatas dengan keadaan yang ada. Katakanlah ini restitusi segala macam ini lebih kepada peran kita sebagai konselor gitu, dimana kalau ini guru BK mungkin banyak waktunya untuk melakukan itu, tapi bagi kita Bapak Ibu guru katakanlah ya dimana kita ada jam ngajar, ataupun katakanlah kalau kita memberi restitusi tersebut di pulang sekolah nih Pak, itu kan kita membutuhkan waktu yang banyak gitu, kita harus effort di situ. Katakanlah kalau 1-2 mungkin bisa kita 10 menit, 20 menit. Kalau seandainya kejadiannya itu banyak Pak, dan ketika katakanlah itu hampir 50 lebih, restitusi seperti apa yang kemudian kita cocok langsung kita lakukan untuk ke 50 orang itu, apakah secara bergantian atau secara seperti apa, sedangkan kita dituntut untuk segera. Katakanlah kalau di pagi hari kita nggak punya banyak waktu karena kita harus segera mengajar. Restitusi yang bagaimana yang mungkin harus kita bisa terapkan seefektif mungkin Pak. Di lain sisi kita ingin merestitusi dengan maksimal gitu, tapi di lain sisi di keadaan yang lain kita tidak punya waktu untuk hal tersebut. Nah ini yang menjadi dilema Pak, jujur saja. Demikian mohon nanti mungkin masukan ataupun diskusi dari Bapak Ibu yang lain dan juga Pak Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rauf, pertanyaan 2 yang luar biasa nih tentang restitusi. Yang pertama kita diskusi nih, nanti kita coba dapat solusi yang terbaik. Yang pertama memang kita ada suatu kasus anak sudah direstitusi di sekolah, sudah bisa membawa helm, misal katakanlah, tetapi ternyata di rumah malahan berbanding terbalik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau semisal satu lingkup itu terjadi kesalahan sampai 50 anak, sedangkan restitusi itu adalah personal. Bagaimana kita bisa untuk meyakinkan kepada 50 anak itu sedangkan waktu kita terbatas. Dengan adanya ini, yang pertama menurut saya yang pertama, bagaimana kita untuk menyikapi yang pertama? Menyikapi yang pertama adalah bagaimana kita itu bisa mensinkronkan antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Nah, pihak orang tuanya ini pasti akan diberikan sebuah pengertian, Bapak Ibu. Jadi saya yakin tahapannya itu pasti sudah bertahap. Kalau ada pelanggaran yang memang sifatnya krusial tinggi, pasti akan ada sebuah komunikasi yang masif dari sekolah kepada pihak orang tua. Tetapi kalau memang itu dirasa sudah cukup dari segi persona anak dengan guru atau mungkin dari pihak sekolah, wakil kepala sekolah misal, dari suatu konsekuensi atau hukuman tadi, maka yang terjadi adalah bentuknya adalah personal dan apakah pelanggaran itu terjadi lagi di lingkungan luar sekolah atau tidak. Nah, yang menjadi konsekuensinya yang pertama begini Bapak Ibu, kita bisa memberikan sebuah grafik traffic. Grafik traffic itu bagaimana? Grafik traffic itu adalah bagaimana mereka bisa menjalankan restitusi yang terjadi, baik itu di sekolah maupun di rumah. Kalau grafik trafficnya itu memang kita melihat ada, mohon maaf, pelaporan gitu. Grafik trafficnya adalah sebuah, anak ini di sekolah oke, tetapi kok ternyata di rumah itu melakukan suatu pelanggaran yang tidak sesuai, maka grafik trafficnya itu kan berarti akan naik. Maka ketika grafik trafficnya naik, berarti bagaimana kita bisa secara personal terlebih dahulu Bapak Ibu, personal, keyakinan mana kamu kok bisa ini.
diajak personal lagi. Tapi kalau personal terus kok ternyata wis bahasa Jawane siswane double bahasa Jawane. Apakah kita salahkan kepada siswanya bahwa karakternya itu memang tidak dalam kelompoknya? Inilah tugas yang menjadi kita untuk mendalami graphic traffic tersebut. Kalau graphic trafficnya itu memang anak itu dari segi personalnya anak itu terlihat matchnya, face-nya, oh anak ini kok ternyata seperti ini, kita kan lihat graphic trafficnya, oh ada yang namanya lingkungannya. Maka lingkungan inilah yang nanti menjadi solusi yang kedua itu, sampaikan kepada anaknya bahwa kamu ini ada di kelompok ini. Kalau memang kamu masih di sini, kamu kelompoknya nanti akan seperti ini, kamu mau. Itu graphic trafficnya yang kedua, berarti resikonya akan ditanggung oleh anak. Ketika kita mengalami sebuah yang namanya peningkatan. Tapi kalau memang tidak ada peningkatan tapi malah penurunan, berarti itulah ketulusan hati kita untuk mengubah karakter dia yang di luar dari kelompoknya. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita memang benar-benar untuk bisa mengubah karakter itu di luar dari kelompoknya. Saya yakin anak itu ketika siswa itu di rumah tidak akan sendirian. Mereka akan ada yang namanya kelompok masyarakat komunitas. Kalau komunitas itu baik, orang tua ya pasti baik. Tapi kalau ada orang tua, "Alah, bener apa gue helm mau cedak kok." Nah, itu berarti kan grafik trafficnya naik karena tidak ada didukung dari internal. Maka kalau ada jawaban dari anak, "Bapakku gak apa-apa kok Pak," kan begitu Pak. Berarti itu kan grafiknya ada. Oh, ini berarti permasalahannya ada di orang tua. Maka memberikan keyakinan kepada orang tua. Kalau sudah naik tuh, ternyata kemarin tambah naik grafiknya tidak dari orang tua, tapi dari komunitasnya. Maka di situ adalah kita tarik, jangan sampai anak itu di komunitas itu. Kita tarik dari komunitasnya sehingga menjadi karakter yang baik. Itu Pak, jawaban yang pertama. Jadi bagaimana grafik trafiknya itu? Kemudian mengenai yang ada di sekolah kurang lebih 50 siswa secara serentak. Bagaimana penanganannya? Apakah melalui BK atau kita ini, padahal waktu kita itu tidak cukup untuk menangani satu siswa. Nah, memang ini yang pertama adalah dari segi pengplotan dari jumlah jam. Saya yakin efektivitas Bapak Ibu guru dalam pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang itu kan sudah ada kapasitasnya. Tidak mungkin 5 hari jam kerja itu semuanya mengajar. Tetapi ada jam yang memang bisa digunakan untuk bisa segitiga restitusi. Nah, inilah yang memang menjadi sebuah solusi ketika memang ada anak yang langsung satu ini 50 kan tidak bisa langsung fenomena itu ya Pak. Tapi kalau semisal terjadi tidak Pak? Satu waktu itu anak langsung melakukan yang namanya 50 anak terkena restitusi. Pernah terjadi? Bisa. Oke. Nah, bagaimana cara penanganannya? Penanganannya bisa kita melalui dari berbagai dari kita. Bagaimana dari kita ini adalah kita memiliki jumlah jam yang kaitannya dengan penanganan anak. Kalau dalam satu kelas 50, nah kalau satu sekolah 50, berarti keefektifan kita dalam segitiga restitusi berarti berkolaborasi. Bagaimana kita bisa dibuat sebuah tim project berkolaborasi. Jadi ada anak yang satu hari ternyata 50. Loh, ini kok satu hari ada 50 anak yang terkena restitusi semisal. Nah, ini bagaimana caranya? Apakah satu hari itu langsung direstitusi semua, sedangkan Bapak Ibu guru mendapatkan jam semua? Nah, ini bagaimana? Apakah satu-satu sedangkan waktunya tidak tercukupi? Nah,
Maka pernyataan restitusi ini bisa dilakukan dengan jalan bagaimana berkolaborasi. Mana yang memang dirasa anak itu memiliki sebuah pelanggaran yang bisa diklasifikasikan menjadi berat. Berat bagi kita untuk kita langsung restitusikan. Tetapi dengan jumlah yang seperti itu, apakah kita persona sendiri? Tentunya tidak. Tentunya kita memiliki sebuah tim ya Bapak Ibu, memiliki tim yang memang dari segi solusi itu bisa terdetek. Kalau memang 50 benar-benar memang 50 itu berat, berarti ya memang pekerjaan kita di lingkup sekolah ini memang berat berarti karena kita belum bisa meyakinkan kepada warga sekolah kita untuk berbudaya positif. Tapi kalau satu momen itu 50, tetapi apakah di bulan berikutnya 50, berarti itu berat. Tapi kalau 50 ternyata kita memang effort di awal memang 50, kita memang ini kita tangani, mari kita bersama-sama kolaboratif, Bapak Ibu, kita buat sebuah mohon maaf lingkup dari siapa, dari guru yang bersangkutan menangani itu, kemudian ada dari lingkup wakil kepala sekolah bidang siswaan diterjunkan, ada timnya, kemudian kita buat restitusi, maka itu yang menjadi solusinya. Tetapi kalau nanti bulan berikutnya, mohon maaf, ternyata masih 50 itu tetap terjadi, berarti yang menjadi kendala itu adalah bagaimana kita bisa internal dan eksternal. Internal berarti bagaimana proses restitusi itu berjalan dengan evaluasi. Kemudian eksternal berarti dari lingkup yang tadi. 50 itu ternyata siswa daerah kebudayaannya ternyata ini keras dan sebagainya, maka memang benar-benar kita ada sebuah nilai plusnya di daerah tersebut dengan anak yang kita tangani. Jadi dalam hal ini menurut pendapat saya mengenai anak yang satu momen itu 50 restitusi itu, kita restitusi itu berarti bagaimana antara internal dan eksternal kita lakukan. Betul Pak? Atau ada tambahan dari Bu Pur atau Pak Afid? Monggo Pak. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Tadi yang dipaparkan Pak Salam memang tentang ada identitas gagal hukuman, identitas sukses, ada konsekuensi, satu lagi restitusi, Pak. Memang untuk full kita menerapkan ke restitusi di sekolah, khususnya di SMA Ranumsari memang ada. Masih apa ya, bisa dikatakan belum bisa maksimal. Memang anak-anak sini kalau di restitusi, full restitusi itu memang masih sulit. Jadi kadang-kadang saya pribadi pun masih menggunakan identitas yang gagal, yaitu seperti hukuman, katakanlah seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain sudah tidak memakai hukuman, tapi kalau saya kadang-kadang masih bersifat yang langsung ketika ada suatu momen kok tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati, kita langsung tiba-tiba spontan hukuman. Itu kan sebenarnya identitas gagal, tapi kita mulai belajar sedikit demi sedikit, kita buat konsekuensi dulu. Kemudian kalau sudah berjalan bagus, kita ke restitusi. Nah, tadi yang diutarakan Pak Wof itu memang sering terjadi di sekolah kita. Contoh fenomena yang kemarin ketika terjadi anak kedapatan merokok di toilet belakang, itu kan tidak hanya satu orang, berarti ada banyak. Jadi kita bisa melakukan restitusi secara klasikal, tidak usah personal satu persatu, karena dia sudah melanggar apa yang sudah diyakini dan kita sepakati di sekolah kita. Misalnya ada 10 anak yang merokok di belakang, kita kumpulkan, kita restitusi secara klasikal, kita berikan itu Pak, kita menstabilkan identitasnya, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Memang kita harus sedikit demi sedikit sudah mulai bergeser dari
ke sini begitu. Itu yang apa ya? Yang diminta dari kurikulum Merdeka itu seperti itu. Jadi ditiadakan hukuman tapi beralih ke restitusi. Tapi menurut saya kalau full restitusi memang belum bisa 100% belum bisa diterapkan. Kemudian kalau misalnya tadi restitusi secara klasikal kita kumpulkan misalnya ada 10 orang kita merokok misalnya kita apa namanya berikan stabilkan identitasnya. Memang semua orang pernah melakukan kesalahan gitu kan. Kalau dulu saya masih kalau validasi tindakan berarti kita validasi tanyakan yang kamu lakukan ini benar apa salah, biar anak-anak itu dalam dirinya sendiri yang menjawab itu, kemudian menanyakan keyakinan terus menek merokok ini benar apa orang kan gitu kan. Jadi biar anak-anak sendiri yang mengungkapkan pendapatnya kemudian mencari solusi dari kesalahan. Intinya kan begitu untuk restitusi, mencari sendiri dari kesalahannya. Tapi nah bagaimana ya? Kita sendiri melarang merokok di sekolah. Tapi kita Gitu gitu. Bukan kita. Ya kita sebagai pendidik. Kita melarang anak seperti itu. Contoh kecil saja. Tapi anak-anak melihat pemandangan yang tidak sesuai. Begitu. Jadi alangkah lebih indahnya, alangkah lebih eloknya ketika kita tidak hanya sekedar untuk apa ya, memberikan pengajaran, pendidikan, tapi alangkah lebih indahnya ketika kita juga memberikan contoh secara real kepada anak-anak kita. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan mereka ketika ada anak-anak merokok gitu 100% salah, karena mereka juga melihat Pak, di sekolah kita seperti itu. Mungkin itu keresahan saya ya selama ini ya, tapi apalah dia saya gitu. Akhirnya saya ungkapkan di sini karena berhubungan dengan restitusi. Jadi kita bisa melakukan restitusi secara klasikal, kemudian kita bisa menstabilkan identitasnya, validasi tindakannya salah, dan yang penting mengajarkan keyakinan. Betul nggak merokok di sekolah? Nah, itu contoh tambahan Pak. Jadi saya terima kasih Mas Salam. Ya, terima kasih Pak Amit, luar biasa jawabannya. Mungkin ada tambahan berbagi, hukum ada tambahan? Oke, Pak Amit, monggo, silakan berbagi, Pak Amit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin untuk restitusi itu menurut saya bagus Pak. Itu memang tujuan dari program kurikulum. Tapi dilihat dari hasil dan nyatanya kita kan menyesuaikan daerah. Nah, ini ada suatu uji yang pernah saya lihat. Ini bisa saya aplikasikan seperti ini. Apakah pakai helm bisa membuat orang cinta? Apakah tidak memasang spion atau plat nomor itu bisa membuat orang pintar? Kita bisa sadar. Tapi itu semua adalah peraturan yang harus kita jalani. Daerah punya peraturan, sekolah juga punya peraturan. Peraturan itu dibuat pasti ada yang namanya hukuman bagi pelanggar apapun itu. Anak ini cenderung kita hukum karena melakukan suatu pelanggaran. Tapi kemungkinan besar kita tidak menjelaskan kamu untuk melanggar tidak bawa helm. Tapi tidak jelaskan kenapa tidak bawa helm, padahal itu tidak buat orang pintar. Tujuan kita di sekolah kan seperti itu, membuat anak ini menjadi lebih baik, menjadi lebih pintar. Kita harus bisa menjalankan anak itu sadar akan peraturan. Nah, restitusi ini dengan tujuannya saya melihat di nyata di sini teman saya sebut namanya Pak, pernah melakukan hal yang menurut saya kurang baik, tapi hasilnya malah baik.
dia dan teman-teman yang waktu itu piket mengambil kunci motor, baik yang melanggar aturan tidak memakai helm, spion atau plat nomor tidak dipasang, kuncinya semuanya diambil. Dan saat pengambilan kunci, dia disuruh mendorong motor berapa putaran itu, 10 atau berapa. Dan hasilnya paginya hampir semua pelanggaran itu mematuhi peraturan dengan membawa helm, spion dan yang lain-lain. Bahkan yang tidak punya motornya ditinggal. Nah, menurut Bapak pertanyaan, apakah tingkat keberhasilan restitusi dengan hukuman itu lebih tinggi restitusi? Terima kasih. Baik, terima kasih tambahan dari Pak Alif. Nah, memang sekali lagi fenomena kegiatan keadaan yang terjadi di lingkungan sekolah memang memberikan dampak yang luar biasa bagi kita sebagai seorang pendidik. Maka bagaimana kita bisa melakukan hal yang terbaik untuk bisa melakukan sesuai dengan teori-teori masa kini. Teori-teori masa kini inilah yang dinamakan yang namanya segitiga restitusi. Ketika ada yang memang melakukan pelanggaran kemudian diberikan solusi yang menjadi penghukum atau konsekuensi, maka memang betul di awalnya tadi saya sampaikan, di awalnya memang oke, anak itu akan, iya Pak, besok saya akan membawa helm. Tetapi dampaknya itu memang dampak awal. Tapi dilihat dari teori yang ada, itu sebenarnya adalah dampak untuk dilihat oleh guru tersebut bahwa sudah selesai. Tetapi dampak di luar, keyakinannya itu akan pudar dari karakter yang akan muncul. Lebih menekankan kepada fisik atau hukuman. Maka ketika kita memberikan kebijakan yang memang kebijakan itu di luar konsekuensi atau hukuman, itu memang benar Bapak Ibu. Secara nyata itu memang iya. Memang iya. Iya, anak itu bisa membawa helm besok. Tapi di sisi batin Bapak Ibu, ke depannya anak itu akan menjadi seorang pendendam. Oh, itu ya, Pak itu ya yang merasa ini. Karakternya tidak akan muncul. Tapi kalau lewat karakter awal, dia didekati, diberi stabilkan, kemudian ini, anak pasti akan bahasa Jawanya itu luluh. Dengan keluluhan itulah yang akan menjadikan sebuah kenangan terindah bagi mereka ketika berada di lingkungan sekolah. Maka inilah wujudnya. Dibandingkan dengan hukuman atau konsekuensi, walaupun itu di awal memang oke, ya Pak memang oke. Menurut saya dan menurut yang saya dapatkan ini, ya memang sulit, benar Pak Hafid, memang sulit. Tetapi ketika kita memang klasikal tadi memang salah satu solusi yang terbaik, karena memang 50 tidak mungkin ini. Saya saja ketika restitusi kemarin sampai 15 menit untuk mengutarakan apa yang terjadi di rumah, diingatkan siapa, kamu melakukan lagi atau tidak, itu memang butuh waktu. Tetapi dengan adanya memang kejadian khusus seperti tadi, dengan kejadian yang disampaikan oleh Pak Hafid atau mungkin Bapak Ibu Guru, dengan klasikal itulah yang memang menjadi solusi penerapan secara universal. Tetapi kalau memang personal, ya memang mohon maaf, inilah yang bisa saya bagi untuk Bapak Ibu. Bagaimana segitiga restitusi itu terjadi dengan adanya yang namanya menanyakan sebuah keyakinan. Oke, itu closing dari saya Bapak Ibu. Atau ada tambahan dari Bu Pon? Atau ada? Nggih, monggo Bu. Terima kasih. Setelah saya mendengarkan dari penjelasan dari Pak Sohan tentang restitusi dan hukuman, yang benar untuk hukuman tadi memang cuma pada waktu yang singkat. Sedangkan menurut saya itu untuk restitusi itu memang untuk jangka panjang. Karena restitusi itu memberikan kesadaran pada anak akan taatnya pada suatu tadi keyakinan.
misalnya tidak pakai helm. Tidak pakai helm, anak kita beritahu atau istilahnya diberikan keyakinan bahwa dengan memakai helm itu kita akan istilahnya bisa selamat untuk keselamatan diri kita sendiri. Jadi bukan karena ada aturan harus pakai helm, tidak. Tapi mereka atau anak-anak memakai helm itu karena adanya kesadaran dari pribadi anak yang sudah kita tanamkan tadi dari keyakinan bahwa dengan menggunakan helm keselamatan kita akan lebih terjamin. Jadi kesimpulan saya setuju dengan tadi yang diutarakan oleh Pak Salam bahwa restitusi itu untuk jangka panjang, sedangkan hukuman itu untuk jangka pendek saja. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Bun. Monggo Pak Arvin ada tambahan untuk waktunya kita. Nyambung jadi Pak Arif itu yang efektif hukuman atau restitusi. Oke. Kalau menurut saya nih Pak, tadi Pak Arif dijelaskan Pak Salam Mas Arif tidak. Kalau menurut saya hukuman itu benar efektif, tapi untuk siswa yang takut dengan hukuman. Jadi sistem hukuman itu tidak akan berjalan ketika ada siswa yang tidak takut dengan hukuman. Justru anak-anak kita, anak SMA itu dia sudah cenderung mencari jati diri. Jadi ketika kita hukum, oke, dia di sini oke manut, tapi suatu saat pasti akan mengulanginya lagi. Itu yang hukuman kelemahannya di situ. Dia tidak akan berjalan, sistem itu akan tidak berjalan kalau anak-anak itu tidak takut atau muridnya itu berani. Karena kita mengajarnya bukan anak SD tapi anak SMA. Jadi kita butuh pendekatan persuasi dan memberikan contoh tauladan kepada anak-anak itu. Sejalan dengan restitusi ini untuk yang persuasi. Kemudian hukuman itu hanya berlaku di institusi, artinya di sekolah kita. Tapi kalau dia di luar, dia sudah tidak terikat di institusi, dia sudah hilang. Berarti kena belum ya rasa belum. Tetapi untuk plusnya yang restitusi ini, di restitusi berarti dia jangka panjang. Setuju dengan Bu Bun dan Pak Salam. Artinya dia timbul motivasi dari dalam diri, intrinsik dia bahwa aku berkendara harus pakai helm, bin selamat. Ketika terjadi kecelakaan di jalan itu yang tidak kita harapkan. Paling enggak masih ada safety dari kita menggunakan helm dan lain-lain. Dan fokusnya di jangka panjang. Kemudian tidak hanya ketika kita restitusi tidak hanya berlaku di institusi, tapi ketika dia harapannya ketika dia sudah lulus dari sekolah, dari SMA, bahkan dari kuliah, nilai-nilai kebajikan yang sudah ditanamkan dari restitusi itu nantinya akan terbawa melekat pada dalam diri. Begitu. Jadi oke, memang hukuman efektif, tapi hanya untuk sesaat itu saja. Tapi kalau restitusi bisa melekat pada karakter yang bersangkutan. Dan hukuman hanya berlaku di institusi dan untuk siswa-siswa yang memang katakanlah dengan tanda kutip takut. Tapi kalau restitusi, baik siswa yang gemari balelo dan yang takut, insya Allah Pak bisa. Karena biasanya anak-anak yang keluar dari sini yang dulunya bisa dikatakan tanda kutip nakal dan itu malah setelah lulus dari sini menjadi orang yang besar. Mungkin itu salah satu dari karakter yang tertanam setelah belajar di sini dan tentunya berkat dari doa-doa kita Bapak Ibu guru. Kita tidak berdoa sebelum anak-anak kita supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu Pak Salam, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arvin untuk konfirmasi dan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Bu Bun, kemudian Pak Arvin, Pak Rauf, kemudian Bapak Ibu yang lain. Jadi sekali lagi ini penguatan bagi kita Bapak Ibu bahwa yang pertama mengenai posisi kontrol kita. Yang pertama kita sudah sepakati bahwa posisinya adalah pada posisi manajerial. Kemudian yang kedua bagaimana kita bisa melangkah untuk melakukan segitiga restitusi. Nah ini contoh Bapak Ibu saya share berbagi ketika saya berada di kelas sudah membaca Al-Husna, kemudian ada persepsi, kemudian ada konfirmasi kepada siswa satu kelas tentang keyakinan siswa untuk melaksanakan ketertiban sekolah dalam berkendara di sekolah, yaitu tidak memasang spion. Nah ini ada satu siswa yang langsung dia yang bahwa saya hari ini tidak memakai spion, langsung melihat lagi. Oh iya, maka di videonya kalau nanti YouTube itu
dia langsung menunggu Bapak Ibu. Kemudian saya buat restitusi sehingga saya panggil ke tidak langsung saya minta di kelas dan saya minta di ruangan. Jadi saat itu di ruang BK, kemudian saya restitusi 3 kegiatan itu hingga akhirnya mulai sadar Mas Nando bahwa Mas Nando tidak akan mengulangi lagi, dan ketika nanti berangkat kalau tidak bawa helm diingatkan oleh keluarganya, ada kakaknya, kemudian ada ibunya. Nah itu dia lakukan karena memang saya yakin kepercayaan diri serta batin anak ketika berangkat pasti tidak luput dengan batin dari orang tua. Maka disitulah letak keluarga juga sangat berpengaruh. Walaupun di non akademik ini tadi disampaikan Pak Hafid di luar itu sudah tidak menjadi tanggung institusi, tetapi saya yakin ketika siswa sudah di jalur pendidikan, pasti orang tua akan memiliki sebuah keinginan karakter yang tinggi, menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak yang unggul, menjadi anak yang soleh atau solehah bagi membanggakan untuk kedua orang tua. Itu yang bisa menjadi kata kunci kita Bapak Ibu di pertemuan hari ini. Ini sudah tidak hanya laki-laki, perempuan juga sama. Restitusi sudah ada dengan hal-hal yang mungkin bisa tadi saya sampaikan mengenai apa yang menjadi kendala mereka atas keyakinan mereka yang tidak bisa keyakinan terwujud dari keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih luar biasa diskusi kita hari ini sehingga menjadi sebuah poin-poin penting bagi kita untuk bisa meningkatkan pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Tarunsari, khususnya pada beriman bertakwa, kemudian kreatif, kemudian juga berkaitan dengan kedisiplinan, ketertiban, dan tak lupa adalah bagaimana memberikan sekolah berbiata yang bisa memang untuk meningkatkan hubungan bagi kita semua. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Anda dan serta Ibu untuk mendukung kegiatan ini, dan mohon doanya semoga berjalan dengan lancar kegiatan yang saya lakukan sampai selesai di bulan Desember, sehingga apa yang menjadi keinginan saya sebagai seorang calon guru pembela dengan bagaimana bisa meningkatkan demokrasi di SMA Negeri Tarunsari sampai terwujud dan juga kita wujudkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak, malah nggak bisa dipencet. Bentar. Nanti tinggal di-cut lagi bisa.